Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat datang Bunda-Bunda Soleha, uktivilah dari berbagai pulau di Indonesia. Yang ini adalah edisi perdana dari kajian Mar'atus Solihah yang dilaksanakan secara lintas kepulauan. Karena biasanya sebelum COVID, kajian Mar'atus Solehah hanya diadakan di Pekanbaru saja. Nah, kali ini karena ada COVID, kita tidak bisa melaksanakan, bahkan yang hanya di Pekanbaru saja kita tidak bisa laksanakan karena kita ada social distancing, tidak bisa ketemu, nggak bisa kumpul-kumpul untuk sementara waktu. Jadi karena kita tetap memerlukan kajian, kita tetap memerlukan adanya ilmu yang kita dapatkan untuk membantu kita dalam keseharian ibu-ibu, dalam keseharian bunda-bunda semuanya, maka kita adakan kajian Mar'atus Solehah kali ini secara online. Jadi secara online dan terbuka untuk umum bagi muslimah di seluruh Indonesia, asalkan memiliki link Zoom dan bisa terkoneksikan dengan internet, maka kita bisa kumpul-kumpul dan bertanya dengan ustazah-ustazah yang nanti akan sering diundang di Mar'atus Solehah. Untuk edisi perdana kali ini, saya mengundang sahabat saya dari Kalimantan, yaitu Ustazah Umi Diwanti. Nah, Ustazah Umi Diwanti ini akan menjelaskan tentang satu tema yang diangkat, adil kepada anak wajibkah? Nah, ini khas susunan kalimatnya Kalimantan, wajibkah gitu ya. Kalau di Kalimantan itu selalu pakai kah pertanyaannya. Apakah adil kepada anak kita adalah sesuatu hal yang wajib atau tidak? Nah, saya sempat berpikir pasti wajib deh, gitu. Saya sempat berpikir begitu, tapi adilnya kayak gimana nih? Apakah semuanya sama-sama dibagi satu-satu gitu ya? Kan kalau ada permen satu, maka kan kita kalau keluar rumah, ibu-ibu kan gitu ya, keluar rumah mau pulang pasti bawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu kalau belinya cuma satu, ini merasa tidak adil. Jadi harus beli sebanyak jumlah anak yang ada di rumah. Nah, biasanya gitu, kalau nggak ada 2, ada 4 gitu ya. Kalau saya, anak saya ada 4 di rumah, sehingga kalau pulang ke rumah, pasti saya harus beli sesuatu itu 4. Meskipun beda rasa, beda bentuk, pokoknya harus ada 4 gitu ya. Nah, itu persepsi saya tentang adil. Jadi kita juga kadang berpersepsi seperti itu, bahwa adil itu adalah sama rata. Nah, apakah anak harus diperlakukan sama rata seperti itu, atau adil itu seperti apa? Kita akan banyak bertanya kepada Ustazah Umi Diwanti dari Kalimantan. Kita panggil dulu, oh ini sudah bergabung, Ustazah Umi Diwanti. Untuk mempersingkat waktu, karena kita waktunya hanya 1,5 jam, jadi hanya sampai jam 11.30 ya, 11.30 di Kalimantan. Kalau di sini 10.30. Sampai jam 11, maaf, mulai kurang air minum nih. Baik Ustazah, saya persilahkan Ustazah Umi Diwanti untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keimanan Islam di dalam diri kita, dan semoga kita istiqomah ya memeluk Islam ini hingga nyawa terpisah dari badan, dan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Dan juga nikmat bisa berkumpul di dalam majelis ilmu ya, walaupun dalam ruang Zoom ya, bukan dalam satu ruangan
tempat yang real, tapi alhamdulillah insya Allah berkah ya, karena kita di sini sama-sama ingin sharing, ingin mengupgrade bekal kita sebagai seorang ibu. Karena walau bagaimanapun fitrah seorang perempuan itu adalah menjadi seorang ibu, ya, menjadi pendidik bagi generasi pelanjut kita hari ini, ya. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua di sini juga keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakillah khairan kasir kepada Ustazah Titi ya, yang sudah mengundang saya untuk berbagi di sini. Yang sebenarnya parenting ini bukan hanya, maksudnya saya bukan sebagai orang yang sudah lulus dalam menjalankannya ya, tetapi kita di sini sharing karena pada dasarnya menjadi seorang ibu itu adalah pembelajaran seumur hidup bagi kita ya. Tapi kita berharap memang bekal ini kita kita perbanyak ya. Jadi mungkin karena memang kita hidup saat ini bukan di dalam sistem yang ideal yang mempersiapkan setiap perempuan itu menjadi seorang ibu gitu ya. Sekolah-sekolah hari ini kan tidak membekali kita untuk itu gitu ya. Kita itu di dunia pendidikan di setting, dibekali untuk menjadi karyawan, pebisnis gitu ya. Sehingga untuk menjadi seorang ibu ini memang kita harus mencari ilmunya secara mandiri lah setidaknya. Dan di sini kita alhamdulillah berkesempatan untuk sharing yang diwasilahi oleh Majelis Taklim Mar'atus Sholehah ya, yang dibina oleh Ustazah Titi ya, alhamdulillah. Saya kali ini diminta sharing terkait adil pada anak wajibkah ya. Ini sebenarnya salah satu tulisan parenting saya ya. Dan saya juga merujuk dari salah satu rujukannya adalah kitab ini ya, Fikih Pendidikan Anak. Ini ada di dalam bab 15-16 ya, di sini pembahasannya, yaitu mencintai semua anak dengan adil dan objektif dalam versi Islam. Nah, sebelumnya ya, seperti narasi atau prolog yang disampaikan oleh Ustazah Titi ya di dalam undangan kita, bahwa kita tuh secara tidak sadar ya, kita itu menjadi hakim di rumah gitu ya. Seorang ibu itu lebih sering gitu ya diposisikan sebagai hakim ketika ada anak berebut mainan, ketika ada anak mau berbagi sesuatu gitu ya, kitalah yang menjadi hakimnya di sana gitu ya. Nah, masalah keadilan ini adalah sesuatu yang cukup sensitif ya. Kenapa? Karena memang hakikat atau fitrahnya setiap manusia itu ingin diperlakukan adil. Nah, sehingga siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil, dia pasti akan protes gitu ya. Nah, protesnya anak-anak kita itu kadang-kadang macam-macam ya. Bisa jadi anak kita itu ada yang dia nggak nurut gitu ya, nggak nurut sama kita, tapi sama gurunya kok nurut gitu ya, sama orang kok nurut gitu. Itu kenapa? Bisa jadi sebenarnya dia merasakan ketidakadilan gitu ya, merasakan ketidakadilan tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Atau karena kita biasanya ya ibu-ibu, kita terus terang ya, kalau saya pribadi, saya merasa gitu ya, kita tuh lebih dominan di rumah gitu ya, lebih dominan. Kemudian anak-anak itu mungkin ada yang tidak berani menyampaikan kalau dia merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut, itu kan tidak baik ya. Sehingga kemarin juga waktu saya menyampaikan materi ini, kajian parenting ini sebenarnya 2 minggu sekali ya, ada di kajian muslimah online lewat grup. Nah, itu ada yang menyampaikan pertanyaannya itu adalah tentang adiknya yang tidak bisa dinasehatin gitu ya. Dan ternyata ketika kita uraikan itu memang ini si kakak ini dia terlihat lebih pintar gitu ya. Memang lebih pintar gitu versi orang tuanya gitu ya. Sehingga memang lebih lebih mungkin secara nggak sadar kita itu ya ketika ketemu teman memuji anak kita yang pintar gitu ya. Nah, yang kurang ini dia merasa gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana gitu ya kita menyikapi ini? Apakah kita berdosa gitu ya ketika kita merasa kok saya lebih sayang ya dengan anak pertama karena nurut gitu ya. Kemudian kalau kita sakit tuh dia ngerawat kita gitu. Yang satunya nggak
kalau kata orang Banjar tuh kada tahu-tahu. Apa Mbak Titi bahasa ininya ya? Cuek Apa gitu bahasa ya, cuek Indonesianya dia. ya? Cuek ya. Iya, kalau disuruh juga lambat gitu ya. Akhirnya kan kita kadang-kala juga mungkin sering membandingkan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya gimana gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya dari sudut pandang Islam gitu ya, dari para nabi dan rasul, ternyata mencintai anak, apa ya, kecenderungan hati ya. Cinta itu kan kecenderungan hati kita kepada salah satu anak atau kepada sebagian anak, ternyata itu fitrah gitu ya. Ini sebenarnya ada di dalam surah An-Nisa ya, ayat 129, yang biasanya sih ini hanya dibahas terkait topik poligami ya, karena di situ memang konteksnya, teksnya itu ya, Allah mengatakan, dan kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kalian meski kalian berusaha keras. Nah, ini kan sebenarnya masalah hati ya. Rasa cinta itu nggak cuma ke istri sebenarnya, ke istri-istri bagi bapak-bapak yang poligami ya, tetapi juga kita kepada anak-anak kita. Entahlah ya, apakah ibu-ibu juga yang anaknya lebih dari satu ada merasakan gitu ya, saya kok lebih sayang dengan yang ini gitu ya, ini kok ini gitu ya, ada gitu. Tapi biasanya sih yang merasa itu si anaknya gitu ya. Kalau kita orang tuanya kadang apa ya, yang namanya anak pasti sayang semua gitu ya, walaupun memang ada beberapa gitu ya. Kadang Nah kurang itu, merasa ya. iya kitanya Sudah merasanya merasa kan telah memperlakukan berbeda. karena kan sayangnya ibu-ibu itu kan banyak ya penampakannya. Cerewet itu juga sayang gitu ya. Selalu memarahi juga tanda sayang gitu ya. Semuanya sebenarnya rasa sayang kita. Tapi memang ada ya yang orang-orang. Nah ini kan kalau kita lihat dari contoh Nabi Yunus juga ya, Nabi Yunus itu kan juga diperlakukan berbeda gitu ya, sehingga sampai saudara-saudaranya seperti Bunyamin dan saudaranya, bukan Bunyamin ya, Bunyamin yang disayang juga gitu ya sama Yusuf, yang lain itu gitu ya, itu kan sampai membuat rencana jahat gitu ya, untuk bahkan mereka kan sempat terpikir ya untuk membunuh Yusuf ya, karena mereka merasa mereka itu termasuk anak-anak yang hebat juga, tapi orang tuanya kenapa kok selalu mengunggulkan Yusuf gitu ya. Kemudian mereka akhirnya berpikir gitu ya, supaya mereka membunuh juga memikirkan gitu ya, kalau kita membunuh, kita kan anaknya Nabi gitu ya, nggak layak gitu ya untuk melakukan kejahatan. Akhirnya tetap saja yaitu dengan membuang Yusuf ke apa namanya, sumur dangkal ya. Nah itu asal muasalnya kan terjadi karena adanya perasaan kecenderungan seorang ayah kepada anaknya yang memang berbeda, dan itu tidak berdosa, pada dasarnya tidak berdosa gitu ya. Jadi fitrah lah ya, fitrah itu. Nah tapi gitu ya, meskipun itu fitrah, kalau di dalam tulisan saya ini meski fitrah kita tidak boleh gegabah ya. Nah gegabahnya ini dalam hal menampakkan ya, menampakkan rasa cinta kita ini. Di sini sebenarnya ada ya, Rasulullah sendiri itu sebenarnya rasa cintanya kepada Fatimah itu lebih ya. Nah, sehingga beliau pernah ya menyampaikan sesuatu kepada Fatimah gitu ya, yaitu terkait janji perempuan yang ahli surga gitu. Nah, tapi Fatimah memang menjaga rahasia itu. Dia tidak menyampaikan kabar gembira yang disampaikan ayahnya itu kepada saudaranya yang lain. Nah, jadi di sini memang apa ya, si anak ini juga memang harus kita edukasi juga. Jadi kalau di dalam kitab ini ada juga bab lain, itu adalah menjaga rahasia ya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari rahasia yang memang kalau anak kita sudah kita ini ya, kita ajarkan tentang menjaga rahasia, dia akan amanah gitu. Nah, itu akan terjaga ya. Nah, jadi intinya boleh gitu ya, kita itu kecenderungan kita kepada anak itu berbeda, itu boleh, tetapi dalam hal menampakkannya, nah ini yang kita harus berhati-hati. Tidak boleh sampai tadi membuat anak yang lain itu iri gitu ya. Anak yang lain itu akhirnya dengki, kemudian bahkan ingin menyakiti saudaranya, atau mereka akhirnya tidak tidak apa namanya, tidak ini ke kita gitu ya, tidak nurut ke kita, karena sebenarnya bentuk protes mereka merasa tidak disayangi gitu ya. Nah, bagaimana tapi ada juga gitu ya, yang berikutnya itu pembahasannya adalah kebolehan menampakkan kecenderungan. Jadi ada yang dibolehkan dalam hal apa? Nah, yang dibolehkan kita menampakkan itu adalah dalam hal memberikan motivasi kebaikan. Nah, jadi salah satunya misalnya
kita boleh ya mengungkapkan si kakak atau si adik misalnya ya, adik ini luar biasa, dia rajin sekali sholatnya gitu ya, nggak pernah, belum disuruh juga sudah sholat, wah hebat sekali gitu ya. Nah coba misalnya kakak bisa nggak ngikut seperti adik misalnya, yang seperti itu boleh gitu ya, dalam rangka memotivasi. Artinya kita memang menampakkan bahwa rasa suka kita itu berdasarkan memang kebaikan, sehingga kita harapkan anak-anak kita fastabiqul khairat gitu ya. Jadi berlomba-lombalah mereka untuk mencuri perhatian orang tuanya itu melakukan kebaikan-kebaikan yang seperti itu dibolehkan gitu ya. Nah, hanya saja di bab yang di berikutnya di sini ya ini terkait hadiah. Nah, bagaimana dengan hadiah? Tadi kan Mbak Siti juga cerita ya kalau kita dari luar gitu ya, beli permen. Nah, ini termasuk kalau ini termasuk hadiah ya, bukan nafkah ya. Nafkah itu kebutuhan yang memang seperti makanan ya, makanan pokok gitu ya. Kalau hadiah meskipun bentuknya makanan gitu ya. Nah, kalau di dalam kitab fikih pendidikan anak ini memang ulama itu sebagian besar menganjurkan hadiah itu sama. Kalau hadiah itu sama gitu ya. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, dari Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata ya, ayahku memberikan hadiah ya. Jadi ayahnya Nu'man ini memberikan hadiah. Kemudian ya Umarah binti Rawahah berkata, aku tidak ridho sampai Rasulullah menjadi saksi atas itu. Jadi ada seseorang yang tidak ridho gitu ya. Akhirnya si ayahnya Nu'man tadi mendatangi Rasulullah untuk menjadi saksi bahwa dia telah memberikan hadiah kepada Nu'man gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya gitu ya, apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada anak yang lain? Kemudian si ayahnya Nu'man menjawab tidak gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada semua anakmu. Ini dalam hal hadiah gitu ya. Jadi seringkali kan juga begitu ya, misalkan orang tua kayak anak pertama dikasih rumah, ini hadiah ya, ini bukan waris, bukan nafkah gitu ya, ini hadiah. Dikasih rumah gitu ya, itu memang sebaiknya semuanya dikasih rumah kalau memang mau ngasih rumah. Jadi kalau misalkan mau kasih rumah atau yang lain dikasih mobil, boleh lah ya, tapi sebaiknya memang sama gitu, dan mereka ridho atas hadiah itu gitu ya, karena tadi ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial tadi gitu ya. Nah, ini berbeda dalam urusan nafkah. Nah, kalau urusan nafkah memang tidak lantas satu anak 1.000, yang lain 1.000 gitu ya. Nah, misalkan untuk keperluan mereka makan di sekolah gitu, uang jajan gitu ya. Anak SD, kemudian satu anak kita SD, satu anak kita SMP, satunya kuliah misalnya. Tentu itu tidak boleh sama gitu ya. Yang SD apalagi dia dijamin makannya di sekolah ya nggak perlu pakai uang jajan gitu ya. Nah yang SMP juga mungkin dijamin makannya di sekolahan gitu ya. Nah itu bisa jadi dia diberikan ongkos buat di jalan gitu ya, karena dia udah pulang pergi sendiri. Kalau anak SD tadi kan diantar jemput ya. Nah yang kuliah gimana? Tentu beda lagi. Anak perempuan dan laki-laki juga nggak bisa disamakan gitu ya. Anak perempuan mungkin perlunya dia lebih banyak untuk kebutuhan perempuan gitu ya. Nah anak laki-laki ya harus diselami juga apa yang menjadi kebutuhan mereka di situ. Nah intinya sebagai orang tua kita harus memahami betul apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita kalau itu terkait nafkah. Tidak boleh melalaikan gitu ya, tidak boleh berat sebelah gitu, dan juga tidak boleh tadi pukul rata gitu ya. Udahlah nih pokoknya sehari semuanya dikasih uang jajan seminggu 100.000, terserah kalian mau dipakai apa misalnya. Nah ini juga bukan terkategori adil. Nah jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa adil itu dalam hal penunaian kewajiban orang tua kepada anak itu sesuai dengan hukum-hukum syariat yang berlaku gitu ya. Jadi kalau terkait nafkah tadi sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau hadiah hukum syaroknya menganjurkan untuk disamakan gitu ya. Nah kemudian kalau untuk hati tadi itu memang fitrah bahwa kita itu boleh gitu ya memiliki kecenderungan yang berbeda, tinggal bagaimana kita mengelola penampakannya di hadapan anak-anak gitu. Nah mungkin itu ya Ustazah Siti sebagai prolog kita hari ini, mudah-mudahan kita lebih banyak diskusi nantinya. Oke. Monggo saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi ternyata ada hal-hal yang perlu kita tampakkan untuk memotivasi rasa sayang. Untuk meskipun kita memang beda ya dari sisi rasa itu lebih sayang terhadap anak yang mana gitu ya.
itu boleh ditampakkan dalam hal untuk memotivasi kebaikan bagi anak-anak yang lain. Tapi kalau dalam hal pemenuhan kebutuhan anak itu tidak boleh kita beda-beda kita tidak boleh memperlakukan sama justru. Kita harus memperlakukan berbeda. Jadi tidak bisa rata, tapi harus berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan umur, berdasarkan tingkat pemahaman dan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Kemudian juga pemberian hadiah. Nah, khusus untuk pemberian hadiah ternyata ada dalil yang menyebutkan kita nggak boleh beda. Jadi meskipun bentuknya berbeda, tapi sama-sama dapat hadiah. Gitu. Kayak permen itu nanti ada yang suka seleranya, suka yang stroberi, suka yang vanila, gitu, suka yang coklat. Kalau dikasih coklat semua, kadang mereka protes, gitu. Kalau anak-anak saya ya. Jadi tetap dikasih hadiah. Jadi kalau untuk hal-hal yang lebih besar hadiahnya mungkin lebih bagus kalau disamakan ya. Kayak tadi hadiah rumah disamain, oh iya akan ngiri banget itu nanti kalau umpamanya yang satu dapat rumah yang satu enggak gitu ya. Iya, iya benar-benar. Baik Ustazah, perihal tentang adil ini berarti soal perlakuan ya, bukan soal rasa ya. Soal perlakuan kepada anak. Kalau soal rasa itu tidak menjadi satu yang diwajibkan untuk adil, maksudnya untuk sama semuanya. Untuk rasa, jadi boleh berbeda, boleh lebih kepada cenderung kepada anak yang satu daripada anak yang lain, tapi soal pengurusan, penafkahan, periayahan kepada anak itu tetap harus sama, harus diperlakukan dengan adil, yaitu tidak sampai berbuat zolim. Baik, untuk para muslimah yang hadir di link Zoom, jika ada yang mau ditanyakan, boleh mengangkat tangan untuk saya buka mute-nya, atau boleh membuka mute-nya sendiri bagi yang ingin bertanya. Kalau ingin secara langsung bertanya kepada Ustazah, silahkan. Ada yang sudah mau bertanya, atau kalau ada yang ingin menuliskan di chat-nya, di chat Zoom, boleh juga. Ya, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, salam kenal ya buat ibu-ibu semua. Alhamdulillah bisa ketemu dari 3 pulau lagi nih. Saja Titi, tahun lalu saya bisa ketemu 3 pulau. Tur ya tahun lalu, alhamdulillah sebelum corona berkesempatan ke Pulau Jawa, Sumatera, dari Kalimantan. Nah sekarang melalui Saja Titi saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman ya di 3 pulau juga nih, alhamdulillah. Masya Allah, berarti tahun lalu tur, tahun ini kita tur lagi, meskipun secara virtual. Iya betul. Secara virtual turnya. Kalau saya ada pertanyaan sih, sebelum peserta ada yang nanya, saya nanya dulu ya. Moderatornya nanya dulu. Jadi saya ada pertanyaan itu gini, kecenderungan ketika kita memiliki anak pertama, maka itu kecenderungannya itu adalah everything itu buat dia, gitu kan, untuk anak pertama kita. Tapi begitu muncul anak kedua, itu udah mulai beda tuh. Itu bahkan sampai ada perlakuan memang membedakan. Kalau anak pertama itu harus ditegesin, harus dikerasin, sementara anak kedua itu dibebasin. Nah, dibebasin, dilepas gitu ya, bahkan nggak ada keras-kerasnya. Pokoknya kalau perlu berbuat salah, ya pokoknya dibebasin gitu. Beda dengan perlakuan ketika anak pertama. Soalnya ada prinsip gini, kalau anak pertama itu nggak berhasil dibentuk, maka anak kedua itu juga susah, lebih susah lagi gitu. Tapi kalau anak pertama itu ditegesin, dikerasin, maka itu akan berhasil untuk dia membantu mendidik adik-adiknya juga. Ini benar nggak sih Ustazah? Boleh nggak kita kenceng-kenceng ke anak pertama gitu? Iya, jadi kalau berdasarkan, karena sharing aja ya, berdasarkan pengalaman ya, karena anak pertama itu kan pertama ya, kita juga waktu itu pasti modal ilmunya juga masih terbatas ya, masih belum sebanyak sekarang lah ya, baik itu dari ilmu kita hasil kajian ataupun hasil pengalaman gitu ya, itu kan belum
belum sebanyak setelah punya anak 2, 3 gitu ya, karena udah ada pengalaman. Nah, yang kedua tadi memang anak pertama ini tumpuan harapan ya. Apa ya, segala-galanya lah ya kita berharap di anak pertama ini. Kemudian semua yang kita miliki itu masih apa ya, masih utuh gitu ya, masih utuh dipersembahkan kepada anak pertama gitu. Nah, sebenarnya sih kalau untuk urusan tegas harusnya sama gitu ya, sama. Yang beda itu, yang membedakan itu adalah perlakuan usia. Jadi kan usia ini, jadi gini, anak pertama kita pada saat anak kedua itu lahir, mungkin sudah usianya kan sudah lebih ya, lebih banyak dari anak yang kedua, apalagi anak ketiga. Maka sebenarnya wajar kalau kita itu bersikap tegas kepada anak pertama, tapi bukan karena dia anak pertama sebenarnya, tapi karena usianya memang sudah harus ditegesin gitu ya. Dia sudah mulai mengerti, dia harus menjadi contoh bagi adiknya gitu ya. Yang namanya menyayangi adik itu seperti apa gitu ya, yang namanya berbagi itu seperti apa. Nah, ini memang harusnya seperti itu gitu ya. Sementara anak kedua, misalkan anak pertama kita udah 5 tahun, anak kedua kita masih 2 tahun, misalnya jaraknya 3 tahun. Jelas kan ya kita berbeda memperlakukannya gitu. Walaupun sebenarnya saya jujur ya, sering kecolongan kalau jarak anak kita tuh nggak jauh berbeda. Kayak tadi 2 tahun, 3 tahun. Sebenarnya mereka sama-sama balita gitu ya, sama-sama masih akalnya masih sedikit gitu ya. Tapi biasanya kita orang tua ini kalau ini kakak, pokoknya gitu ya, yang namanya kakak itu harus ngerti, gitu kan yang ada di mindset kita ya. Sehingga kita tuh tegas banget sama anak nomor pertama ini gitu. Kita pengennya dia itu perfect di hadapan adiknya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya mereka sama-sama belum sempurna akalnya. Nah, beda kalau memang jaraknya 10 tahun gitu ya, itu beda. Itu pun meskipun jarak bersaudara itu 10 tahun gitu ya, tetap saja dia juga perdana kan punya adik, dia baru belajar yang namanya punya adik itu seperti apa. Nah, seringkali kita itu terlupa, saya pribadi ya, anak saya yang pertama dan kedua itu jaraknya cuma 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau yang kedua dan yang ketiga itu 4 tahun, lumayan lah ya, sudah banyak belajar juga saya dari pengalaman anak pertama dan kedua. Jadi, itu ya, bahwa saya terlalu keras dengan anak, kamu kakak, ya harus ngalah gitu kan, kamu lebih tua gitu ya. Nah, padahal ternyata mereka akalnya sama-sama belum sempurna, tapi tetap kita memberikan penjelasan kepada anak kita yang pertama gitu ya, bahwa dia adalah contoh bagi adiknya. Kemudian kita juga mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa dulu ketika umur adik gitu ya, seperti adik, misalnya saya itu ngajari sholat, terjadi kalau yang satu nih udah ini sih bisa ya, dia ini yang misalnya 3 ini kan yang satu 5 tahun. 9 tahun ini tapi nggak sekarang sih, kalau sekarang mereka sudah paham ya, alhamdulillah yang 5 tahun juga sudah gampang disuruhnya. Waktu dulu adiknya umur 3 tahun, dia umur berapa, 7 ya. Nah, itu dia suka iri gitu. Itu adik nggak sholat gitu ya, maksudnya nggak apa ya, nggak kita suruh-suruh banget gitu, karena adiknya kan masih 3 tahun. Nggak sekencang Pas sholat dirinya subuh gitu. dia masih tidur. Ya. Dia masih tidur, adiknya kan umur 3 tahun, dia maunya adiknya juga dibangunin sama seperti dia gitu ya. Nah, ini memang harus ada komunikasi yang di luar pada saat kejadian gitu maksud saya ya. Jadi di luar itu kita harus mengkomunikasikan bahwa dulu juga waktu umur anak ke adik itu juga Umi tidak seperti ini menyuruh sholatnya. Sekarang kalau bahasa Banjar tuh pian ya, pian sudah 7 tahun, ading tuh baru 3 tahun, berbeda nih, ada hadisnya misalnya. Jadi bagus juga itu hadis-hadis itu disampaikan ke anak gitu ya. Seperti tentang dusta aja ya, kita tuh pakai hadis tentang dusta itu banyak, itu sangat-sangat efektif gitu ya, hadis-hadis itu disampaikan kepada anak dalam bentuk cerita. Sehingga dia bisa memahami itu, sehingga dia tidak berpikir bahwa, oh ini Umi misalnya sama ading nggak galak gitu, mungkin dia kok kayak gitu ya, harus sekeras itu gitu. Nah, ini sih yang harus apa ya, harus ada bahasa komunikasi. Nah, tapi tadi kita lihat usianya, kalau memang apalagi kalau jaraknya setahun ya, saya juga belajar dari teman-teman yang lain yang punya anak,
bahkan kalau jaraknya itu masih setahun, 2 tahun, dan umurnya misalnya si kakak 2 tahun atau 1 tahun tuh kan masih belum paham ya. Nah, lebih baik itu perhatian kita ke yang besar sebenarnya, karena yang besar yang sudah bisa mengindra, dia ini di nomor 2 kan, apa di nomor 1 kan gitu ya. Nah, sementara si baby tadi, dia kan sebenarnya belum bisa mengindra gitu, yang penting kebutuhannya tercukupi. Jadi kalau misalnya gendong gitu ya, kalau memang dia mau digendong si kakak, lebih baik kita ke kakak dulu gitu ya, kalau memang masih kecil dan jarak usianya itu sedikit gitu. Nah, ini juga saya sendiri belajar gitu ya, saya juga termasuk yang salah ya di awal-awal meriayah anak-anak itu. Karena tadi mindset saya, si kakak ini berapapun usianya, dia kakak, dia harus paham. Nah, padahal ternyata realitanya nggak begitu gitu ya. Dia sama-sama kecil, wong satunya 1 tahun, satunya 3 tahun gitu ya. Sama-sama belum paham gitu. Nah, justru lebih baik kita meletakkan dulu si bayi ya, kalau memang dia sudah tercukupi asinya, popoknya sudah bersih, kita taruh si kakak dulu yang kita riayah sampai dia tenang, dia merasa uminya masih ada buat dia gitu ya. Karena seringkali kan kecemburuan anak tuh di situ ya, dia merasa, makanya sering ya anak-anak itu nggak mau punya adik lagi, nggak mau. Kenapa kalau dibilang nggak mau itu? Karena dia merasa kalau aku punya adik, pasti umiku tidak lagi peduli dengan aku gitu ya. Nah, dan seringkali juga di masyarakat itu buruknya ya, dan saya kurang suka itu. Kalau ditanya itu mau punya adik nggak? Jangan mau, nanti kamu nggak disayang lagi. Nah, ditambah juga dengan keminiman pengetahuan kita, realnya, faktanya kita memang seolah-olah seperti itu gitu ya. Kita mengabaikan anak pertama kita gitu ya. Kita lebih memaksa ya kepada anak pertama itu untuk mengerti posisi kita sebagai ibu gitu ya. Kebalik-balik sebenarnya, kadang-kadang kita tuh sering minta dimengerti anak ya, padahal harusnya kita sih yang mengerti anak gitu ya. Nah, ini mungkin seperti itu ya Saja Titi. Jadi tegasnya itu ya sesuai dengan usia sebenarnya, bukan karena dia anak nomor 1 atau anak nomor 2, karena tadi khawatirnya anak nomor 1 ini ya dia akan punya pemikiran gitu ya, kenapa gitu ya, kok dengan adik ini gitu ya, Umi ya atau bundaku ini kok nggak seperti memperlakukan aku gitu. Itu juga nanti kasihan sih ya, kasihan walaupun tipe anak pertama tipe anteng gitu ya, karena anteng kita jadi suka semena-mena gitu ya. Ini bahasa saya agak lebay sedikit. Iya kan, ibu itu ini anak pertama mah kalau dibilang nanti mau anteng, dia udahlah nanti aja. Yang satu nih kalau nggak dibeliin ngotot gitu, nangis terus udah dibeliin. Akhirnya selalu lah ya. Itu sudah menorehkan luka ya. Benar, walaupun dia nggak ngomong, dia nggak komplain dalam hatinya, tapi itu kan menumpuk gitu ya. Apalagi kalau kita jarang komunikasi. Tapi kalau kita komunikasi, maaf ya nak ya, misalnya hari ini uang Umi Abi yang buat beli mainan cuma ada segini. Nah, kakak kan tahu sendiri, adek gimana, bantuin Umi ya, biar adek juga nanti sepintar kakak, mau ngerti, sekarang adek belum ngerti, jadi kakak dulu ya, misalnya. Dengan komunikasi seperti itu sebenarnya masih bisa terhandle sih ya, kalaupun kita, memang karakter anak beda dan menghadapinya juga harus beda, tapi jangan sampai gitu ya, karena anak satu ini anteng, kita merasa nggak masalah gitu, kita menomorduakan dia, ini hati-hati, karena biasanya tipikal orang melankolis ya kalau di dalam pembagian karakter itu. Dia suka tenang, dia menghindari konflik sehingga dia memilih diam, tapi sebenarnya dia sedih gitu ya, di dalam hatinya itu sedih gitu. Melankolis introvert, wah itu udah lebih susah lagi tuh. Iya, dia sulit ekspresif gitu. Baik, jadi memang ketegasan berdasarkan usia ya. Berarti memang kita perlu menjalin komunikasi terhadap anak yang lebih tua supaya dia tidak merasa kenapa kok saya dibedain sama adiknya, karena memang pikirannya dia, ternyata di pikirannya dia itu kok saya jadi beda gitu. Padahal kita memang harus memperlakukan beda karena adiknya usianya jadi lebih muda. Memang pasti lebih muda ya, usianya lebih muda. Ini dan PR belum sih ya, tahu PR. Gitu. Iya. Mengkomunikasikan kepada anak ini PR. Benar. Ini kayaknya next episode nih nanti kita komunikasi ke anak ya. Baik Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi nih yang disampaikan lewat chat. Izin bertanya Ustazah, kalau dari segi tanggung jawab antara anak sulung dengan anak bungsu ini bagaimana?
Contohnya ketika anak sulung waktu umur 9 tahun sudah bisa beres-beres rumah dan memasak, sedangkan adiknya bahkan hingga usia SMA tidak setelaten kakaknya. Itu pengaruh didikan orang tua juga sebenarnya. Nah, kalau saya pernah malah kebalikan nih. Antara kakak sama adik lebih rajin adiknya. Gimana nih? Oh, jadi ini pertanyaan lagi. Silakan Ustaz. Iya, nah itu ya. Jadi memang pertama karakter anak itu kan beda-beda ya. Beda-beda bukan berarti mereka tidak bisa dijadikan dibina menjadi insan yang serupa gitu. Maksudnya kebiasaannya gitu ya. Bukan berarti nggak bisa. Tapi seringkali ini terkait masalah bahasa komunikasi. Balik lagi sih ya, apa-apa itu ke komunikasi. Jadi harusnya memang kita sebagai orang tua punya standar ya, punya standar di usia berapa anak kita ini mandiri gitu ya, harus mandiri. Di usia berapa anak ini masih kita tolerir gitu ya, masih dilayani. Jadi sebenarnya kalau tidak salah ya, Sayyidina Ali pun membagi itu ya. Ada anak kecil itu yang tapi saya lupa batasan-batasannya, itu dia diperlakukan sebagai raja gitu ya. Artinya kita layani semuanya. Jadi kalau menurut Bu Dr. Aisyah Dahlan juga gitu ya, anak balita itu semua tangkinya harus dipenuhi. Tangki kasih sayang, tangki pujian, tangki sentuhan, ya, tangki apa lagi ya, rasanya ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, tapi seiring waktu itu nanti tidak semuanya harus kita penuhi gitu ya. Mereka ada yang sudah mulai terbiasa gitu ya dengan ini. Tapi memang ada yang tetap dominan gitu ya. Ada yang tetap dominan, misalnya anak itu kebutuhannya sentuhan, ya maka dia tidak akan bergeming ya, atau tidak bergerak kalau dia tidak disentuh dulu tubuhnya tuh, kalau disuruh beresin pakaian atau apa gitu ya. Nah, beda mungkin dengan anak pertama tadi yang dia itu dengan bahasa bahasa lisan itu dia sudah mau mengerjakan gitu ya. Nah, itu pertama dulu yang harus kita pahami. Yang kedua ya, yang pertama tadi kita harus menentukan batas usia kemandirian anak, dan ini harus standar memang ya. Setiap anak ya kalau usianya segitu ya harus kita samakan, mau posisinya kakak, mau posisinya adik gitu ya, mau laki-laki, mau perempuan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kita harus memahami bahasa anak ya. Ada anak itu tipenya asal dipuji aja nurut gitu, asal dipuji aja dia bergerak gitu ya. Ada juga yang kalau nggak dikasih hadiah nggak bergerak gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi adalah memang kita tidak boleh ini ya, mentang-mentang ada kakaknya yang melayani, semuanya ditibakan ke si kakak. Nah, ini jangan sampai juga sih ya, karena tadi akhirnya si adik ini menjadi buruk ya kebiasaannya. Atau kadang-kadang gini, kadangkala ya, pengaruh ekonomi orang tua itu juga mempengaruhi cara kita mendidik anak. Misalnya anak pertama nih anak perjuangan, semuanya dikerjain sendiri. Jadi ini si anak pokoknya harus bisa tuh semuanya ya. Nah, alhamdulillah rezeki kita bertambah, punya ART gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya, kan sudah ada dikerjain sama Simbo semuanya gitu ya. Nah, ini juga tidak benar sebenarnya ya, tidak pas gitu, karena walau bagaimanapun ya anak kita tetap harus kita latih mandiri. Kenapa? Karena kan juga ada pesan di dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam artian dia tidak mandiri. Iya, kalau kita itu beruntung gitu ya bisa menemani anak sampai dia dewasa dengan kecukupan. Kita kan nggak ngerti ya kapan Allah kasih rezeki, kapan Allah akan ambil lagi gitu ya. Bahkan usia kita pun kita nggak tahu sampai kapan. Kalau saya sering bilang ke anak-anak, kalian itu harus bisa melakukan segala-galanya tanpa ada Umi dan Abi kalau sudah usianya cukup ya, karena bisa jadi kan Umi sama Abi ini tidak panjang umurnya. Nah, bagaimana nanti terkhusus misalnya sholat atau nutup aurat, masa kalau nutup auratnya cuma disuruh Umi, nanti kalau Umi sudah nggak ada gimana gitu ya. Itu harus kita berikan gambaran itu kepada anak-anak tadi ya, sehingga insya Allah nanti mereka akan bertumbuh dengan ideal gitu. Walaupun ada mungkin ya ada yang satunya itu 10 tahun udah mandiri, udah bisa nyuci baju sendiri, yang satunya mungkin di usia 12 tahun. Kalau yang seperti itu masih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tadi satunya usia 9 tahun sudah bisa mandiri, satunya sudah sampai SMA belum bisa mandiri, ini berarti memang kita perlu mengoreksi cara kita mendidik anak kita ya. Artinya hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan seperti itu, dan itu hanya kita yang tahu sebenarnya karena kan di rumah kita ya, jadi kita betuli itu, tapi bukan berarti ini tidak bisa diperbaiki ya, bisa, semuanya bisa diperbaiki. Yang utama itu komunikasi, insya Allah
nanti mereka akan bisa memahami dan mengejar ketertinggalan itu ya. Nah mungkin itu ya di situ lo kurang pas dengan pertanyaan atau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo kembali ditanyakan. Iya, berarti memang prosesnya itu ya. Ada tetap sih ada kontribusi orang tuanya juga. Mungkin waktu anak pertama sampai anak pertamanya ini bisa sampai sukses kemandiriannya, itu memang kita waktu itu masih idealis, gitu ya, masih idealis ke anak. Jadi bisa mungkin makanya bisa menghasilkan hasil anak yang seperti itu. Begitu ke adiknya ternyata modelnya berbeda, karakternya berbeda karena tiap anak itu berbeda. Sehingga kita tetap harus mengenali anak dan tidak bisa memperlakukan sama seperti ke kakaknya. Jadi jurus satu itu ke anak nomor satu, ke anak nomor dua nggak bisa lagi jurus satu ya. Harus ada jurus yang lain lagi karena memang karakternya berbeda. Jadi kita orang tua harus memiliki banyak jurus nih kayaknya. Ada jurus 1, jurus 2 sampai jurus sebanyak anak yang kita punya gitu ya. Baik, tadi jadi makin banyak anak makin banyak simpanan jurusnya. Makin banyak jurusnya ya. Tadi melengkapi yang tadi ini ada yang menjapri 0 sampai 7 tahun itu adalah anak seperti raja. Jadi layanilah anak ibarat seorang raja pada fase usia ini. Tadi seperti yang Ustazah jelaskan, penuhilah semua tangki-tangki kebutuhan anak, ya perutnya, ya kasih sayangnya gitu. Semuanya. Nah, kemudian usia 8 sampai 14 tahun, maka perlakukan anak sebagai tawanan. Ada yang juga menyebutkan sebagai budak. Karena tawanan perang itu ia memiliki hak sekaligus kewajiban. Nah, ini anak-anak mulai dikenalkan hak dan kewajibannya karena menjelang usia akil balik juga. Nah, usia 15 sampai dengan 21 tahun, ini berbeda lagi, perlakukan anak sebagai sahabat. Lakukanlah ia sebagaimana sahabat, menjadi sahabat, untuknya ngobrol dan diskusi. Kadang kita kebalik, anak umur 7 tahun udah kayak sahabat gitu ya, kita minta dia ngerti. Kemudian anak umur 15 tahun malah diperlakukan seperti raja. Nah ini kan jadi kebalik-kebalik gitu. Nah itulah kita perlu terus-menerus mengkaji dan terus-menerus bertanya karena kadang-kala kita lupa ini saya sedang memperlakukan apa nih ke anak saya nih, kok begini gitu ya. Nah baik, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung dari bunda-bunda. Kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan di unmute mic-nya. Oh ini Bu Mbak Sarah ya, Sarah belum berhasil mic suaranya nih. Berarti jadi, boleh lewat chatroom ya? Ya, nanti mudah-mudahan masih bisa disimak yang rekamannya. Baik, bunda-bunda, ada yang mau bertanya secara langsung? Ini kalau di unmute semuanya bisa bersuara. Iya, nggak mungkin barangkali ada yang punya Ya, mungkin ada yang mau berbagi, kata Ustazah, berbagi pengalaman supaya kita bisa sharing diskusi lebih banyak. Karena ternyata kan antara satu karakter anak dengan karakter anak lain itu berbeda-beda dan kadang ilmu kita itu juga nggak bisa terpenuhi semuanya ya, kita masih harus belajar dari banyak orang. Oh ini sudah ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ustazah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika melihat anak yang sudah berusia 13 tahun sering mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama? Nah, ini gimana Ustazah? Iya. Sebentar. Jadi usianya sudah 13 tahun ya, sudah besar nih. Iya. Bagaimana ya, 13 tahun itu ada yang sudah balik, ada yang belum misi ya. Karena standarnya 15 ya, balik itu standar 15. Jadi, tapi ini udah prabalik ya, sudah hampir gitu ya, sudah masa transisi lah. Nah, yang pertama memang kita harus melihat juga sih, maksudnya membaca sebenarnya yang sering diulang ini pada perkara apa.
apakah semua kesalahan dia sering mengulang gitu ya, atau pada perkara tertentu. Kemudian mungkin kita bisa juga kilas balik gitu ya, kenapa, atau bisa sebenarnya kalau 13 ini udah bisa diajak komunikasi sih sebenarnya ya. Bisa kita tanyakan kepada anak yang bersangkutan gitu ya, kenapa gitu ya. Ada yang ngajak ngobrol di samping. Ya. Komersial break. Oh, abang mau ngomong juga kayaknya nih. Jadi dia suka eksis kalau uminya lagi online. Nah, jadi pertama itu bisa diajak komunikasi, kemudian kita juga bisa introspeksi diri gitu ya. Tadi saya makanya cari tulisan, saya pernah ya beberapa hal yang biasanya membuat anak-anak itu berulah gitu. Nah, salah satunya itu adalah ketidakkonsistenan kita sebagai orang tua. Ini juga harus kita inventarisir gitu ya, apa-apa saja. Kadang-kala misalnya kita gini, pada suatu waktu misalnya anak kita minta, nih beliin ini dong, gitu ya. Kita bilang nggak bisa, nggak ada uangnya. Nah tiba-tiba tuh nggak lama teman kita datang nawarin barang, kita beli, gitu ya. Itu anak akan merekam gitu ya yang seperti itu. Kita sendiri nggak konsisten, atau kita saya merasakan sendiri ya, sholat itu kalau kita emaknya nggak bergerak, itu mau ngomel kayak apa aja tuh anaknya masih sulit bergeraknya gitu ya. Ayo sholat gitu doang gitu ya. Tapi kitanya masih asik dengan yang lain, tanpa kita beri penjelasan kalau memang kita sedang sesuatu yang urgent, misalnya kita lagi ngisi kajian, memang belum waktunya selesai gitu ya. Itu nanti dia juga tidak dia nanti ya abang ya. Nah, jadi itu tadi ya, kita harus konsisten juga ketika kita menyuruh anak sesuatu, kita harus melakukannya. Ketika kita menyuruh anak itu menghindari sesuatu, kita juga harus menghindari itu gitu ya. Jadi jangan sampai sekalipun anak-anak itu melihat kita tidak konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi ketidaksinkronan antara kita dengan pasangan atau dengan orang-orang lain di sekitar rumah kita. Bisa jadi orang tua kita, ya, om tantenya. Ini juga penting sebenarnya, karena misalnya kita bilang jangan, tapi kalau di rumah neneknya gitu ya, atau sama om tantenya itu boleh gitu. Ini akan membuat mereka juga akhirnya lebih memilih gitu ya, enakan di sini gitu ya. Akhirnya mereka juga tidak konsisten untuk melakukan kebenaran. Apalagi kalau kita dengan pasangan, satu bilang A, satu bilang B. Menyuruh apa, ini penting banget. Jangan sampai gitu ya, di hadapan anak itu kita berselisih, anak akan bingung gitu ya, akan bingung ini nurut yang mana. Nah, bisa jadi tadi anak kita itu kenapa kok berulang lagi, bisa jadi memang otaknya itu sedang kebingungan, sebenarnya dia harus melakukan ini apa tidak gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Selain memang kita menggalinya dengan komunikasi tadi gitu. Jadi jangan sampai ada ketidaksinkronan ucapan kita dengan perbuatan, kemudian ketidaksinkronan kita dengan orang-orang rumah lainnya terkait perkara tersebut. Karena ini sulit sekali memang ya, banyak hal lah ya yang kita rasakan masing-masing di rumah terhadap satu hal ketika kita berbeda gitu ya, itu akan sulit sekali anak kita mengikuti yang mana. Nah, kemudian respon kita juga harus konsisten. Misalnya kalau anak melakukan itu kita marah, maka setiap anak melakukan itu kita harus marah. Jangan sampai misalnya gini ya, anak itu nggak sopan gitu ngomongnya atau apa gitu ya. Tapi kalau lagi ada tamu kita nggak marah gitu. Kan biasanya kita suka jaim ya kalau ada tamu. Apa aja dikasih. Makanya anak-anak tuh kalau ada tamu itu kesempatan dah. Mau minta apa aja gitu ya, cari perhatian itu kesempatan. Karena kita biasanya jaim kan di hadapan tamu. Nggak mau kelihatan sangarnya kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak tepat juga gitu ya. Jadi kalau ada tamu dia salah, kita tetap harus tegas gitu ya. Kita tetap harus tegas, bahkan kalau perlu kita izin dulu dengan tamu kita selesaikan dulu urusan anak kita, itu kita ajak ngobrol gitu ya. Itu anak akhirnya berpikir, oh bundaku ini dalam kondisi apapun, kalau aku berbuat ini bunda marah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus menanamkan kepada si anak, kesalahannya ini kalau dia lakukan itu resikonya itu ke dia gitu. Masalahnya kan ini masalah pemahaman dia terhadap Allah itu harus kuat, karena kalau mereka itu berbuat
aja gitu, karena kita nih orang tua yang galak gitu ya, akhirnya dia takut gitu, dia melakukan ini memang tidak konsisten, tidak akan pernah konsisten, bahkan bisa jadi di depan kita konsisten, tapi sebenarnya di belakang enggak. Nah, tapi harus kita tanamkan, kenapa sih nak, bunda, ayah itu menyuruh kamu itu sholat, kenapa menyuruh kamu tutup aurat, kenapa melarang kamu untuk bergaul dengan yang bukan mahram. Itu harus dijelaskan gitu ya, tentu saja tadi dengan basic mereka paham bahwa mereka itu sebagai manusia, itu makhluk Allah yang harus taat dengan aturan-aturan Allah, dan Allah selalu melihat apapun yang dia lakukan dengan atau tanpa dilihat orang tuanya. Yang paling penting sebenarnya di situ, karena bisa jadi kalau itu terkait kesalahannya berdasarkan hukum syara ya, berdasarkan hukum syara itu mungkin mereka belum paham. Tapi kalau kesalahannya itu karena memang standar bikinan kita gitu ya, mungkin kita juga bisa melihat kembali ke standar kita itu tadi, kesalahannya itu tadi, salah versi kita apa benar memang benar-benar salah gitu ya. Itu juga kadangkala ya, saya sendiri merasa kadang kita orang tua itu bakoknya cukup tinggi terhadap anak, bagi kita itu salah. Padahal secara hukum syara juga nggak salah sebenarnya, itu pilihan gitu ya. Ini juga penting sih harus kita lihat dulu ya kesalahannya itu di mana. Monggo silakan saja Titi. Ya, berarti perlu analisa lebih lanjut ya, karena usianya Iya. sudah besar juga. Yang pertama mungkin komunikasi dulu ke anak, apakah kenapa masih mengulang terus gitu ya. Kalau hukum syara berarti saatnya menjelaskan ke anak lebih lebih detail supaya dia lebih paham ya. Kalau bukan hukum syara maka silahkan dilonggarkan karena secara hukum atau syaranya dijelaskan, bisa juga dijelaskan kenapa kita punya standar seperti ini, kita boleh jelaskan ya. ke anak. Benar, berarti memang harus dicari dulu alasannya kenapa gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata juga. Jadi insya Allah bukan karena anak kita nakal ya, bukan karena anak kita nakal karena diulang-ulang, tapi bisa jadi itu adalah proses dia memahami sehingga dia mungkin belum paham, jadi terulang lagi. Kadang-kala kan ketika kesalahan pertama diomelin, nah itu kadang nggak masuk gitu, karena dia udah takut dengan omelan kita. Kemudian kedua diulang lagi, dan kita masih ngomel juga, bukan menjelaskan, dia masih tetap nggak ngerti gitu. Ini ngomelnya apa sih gitu. Tapi ketika kita mulai menjelaskan, nah baru akhirnya dia ngerti. Nah bisa jadi bahasa dalam menjelaskan ke anak, kalau pakai bahasa ngomel, kadang jadinya anak nggak ngerti. Bukan jadinya ngerti, malah jadi nggak ngerti ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Izin tanya Ustazah, fase pendidikan pada anak usia 8 dan 14 tahun itu kan tadi kita memperlakukan seperti tawanan. Ini maksudnya gimana? Nah, jadi minta dirincikan lagi Ustazah, silakan. Iya, tadi ya tawanan itu kan punya hak dan juga punya kewajiban ya. Jadi artinya hak-hak anak itu harus kita penuhi dulu nih sebagai orang tua. Nah, tetapi dia juga punya kewajiban-kewajiban. Jadi sudah mulai diajarkan tanggung jawab ya, sudah mulai kita ajarkan tadi kemandirian-kemandirian. Misalnya kita udah pasang jadwal gitu ya. Misalnya tugas dia hari ini tuh apa ya, misalnya dari bangun tidur kemudian sampai tidur lagi itu dia harus ngapain aja, dan kalau dia ngerjain itu dia dapat apa gitu ya. Nah, itu sudah bisa bernegosiasi kita dengan si anak, dan kalau dia tidak melakukan itu resikonya apa misalnya ya, kita kalau dia melakukan semua itu misalnya kita kasih uang jajan full misalnya berapa gitu ya sehari, kemudian kita kasih dia kebolehan megang HP 30 menit misalnya, itu tapi dengan catatan tetap ya hal-hal yang dibolehkan ya, yang dimain di HP itu misalnya. Nah, kalau anak ini tidak melakukan, maka misalnya dia akan harus bersedia untuk tidak memegang HP seharian itu misalnya ya, atau kemudian tadi uang jajannya bisa kita kurangi gitu ya. Seperti itu salah satu contoh gitu ya, agar memang anak-anak itu belajar bahwa dia melakukan sesuatu, dia akan mendapat sesuatu, dan dia kalau melakukan kesalahan atau melalaikan yang harus dilakukan, dia yang akan menerima sendiri resikonya. Di sini kita sudah mulai tegas gitu ya, walaupun tadi 8 sampai 14 tahun itu juga akan berbeda nanti yang di usia 8 dengan yang usia 14. Insya Allah ini sih sensitivitas orang tua ya yang lebih mampu untuk
menyesuaikan gitu, karena memang beda-beda nanti di setiap anak itu beda-beda gitu, apa namanya, tingkat apa kalau dibilang itu ya, tingkat kedewasaan anak-anak itu ya, ada yang memang di usia 8 tahun itu berpikirnya sudah dewasa. Nah, ini bisa kita sesuaikan gitu ya. Intinya tadi, kita tegas. Kalau yang di bawah tadi kan dia salah pun kita masih tidak memberikan sanksi yang seperti yang tadi itu. Nah, kalau sudah balik kan beda lagi ya, itu ini lagi. Makanya kan di dalam hadis itu sudah disuruh sholat, 10 tahun kalau nggak mau itu dipukul gitu ya. 10 tahun kan baru dipukul, 7 kan belum gitu ya, cuma disuruh. Tapi sudah dikenalkan terhadap kewajibannya bahwa dia harus sholat gitu ya. Nah, sebagai orang tua kita boleh ngasih reward tadi ya, reward nih kalau sholatnya 5 waktu ya, kalau enggak ya nggak dapet gitu. Nah, itu boleh seperti itu. Kalau dia nggak sholat bahkan misalnya, nah kalau besar itu kan ya sudah kita lebih harapannya ketika balik itu mereka melakukan sesuatu bukan lagi karena reward tadi, reward dan punishment yang dari kita gitu ya, yang masih zohir ya. Tapi memang itu sudah mereka sadari, pahami bahwa reward dan punishment itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun masih boleh sampai anak besar juga kita masih boleh ya memberikan hadiah-hadiah gitu. Nah, yang saya pahami seperti itu gitu ya. Jadi misalnya adab dia kepada orang tua itu sudah mulai kita tegas. Jadi kalau misalnya dia tidak sopan, tidak apa, kita memang harus memberikan sanksi, dan sanksinya bisa kita komunikasikan dulu ya. Bisa kita komunikasikan dia. Kalau saya pengalaman dengan anak itu, ketika diajak komunikasi, kadang-kadang mereka sendiri yang meminta punishment-nya itu apa. Karena tadi kata saja Titi ya, anak itu tidak nakal. Iya, anak itu sebenarnya tidak ada yang nakal. Anak-anak itu semuanya fitrahnya itu baik ya, karena kertas putih kan ya. Sebenarnya mereka yang bandel sekalipun itu sebenarnya kalau seandainya mereka bisa mengungkapkan hatinya, sebenarnya mereka pengen loh jadi anak yang nurut. Mereka pengen banget jadi anak yang selalu menyenangkan hati orang tuanya, itu pengen sebenarnya. Tapi apa ya, apa namanya, godaan-godaan untuk melawan bakoknya kan sebenarnya berkembang ya. Sebenarnya memang itu fitrah sih dari Allah sebenarnya. Makanya nggak boleh juga sih menghilangkan rasa marah itu ya, tapi mengelola. Nah, memang ini tugas orang tua berat ya. Karena kita sendiri mengelola amarah kita mungkin belum berhasil juga 100% gitu ya. Nah, kita harus mengelola bagaimana anak kita ini mampu gitu ya. Kalau dia marah itu harus gimana sih gitu yang biar kita itu nggak sakit hati, tapi dia juga tetap bisa mengekspresikannya gitu ya, karena itu akan membuat dia plong, akhirnya dia nanti setelah itu dia bisa beraktivitas normal lagi. Jadi seperti itulah ya yang di usia tawanan itu kita tegas. Jadi kalau udah disepakati sanksinya apa, ya harus kita laksanakan. Dia juga harus siap melaksanakan itu. Jadi nggak boleh ini apa ya, kasihannya itu, nah kasihannya ibu-ibu itu harus ditekan gitu kalau anaknya sudah usia segitu. Oh, aduh kasihan, misalnya ayahnya tegas, aduh kasihan Bi, nggak usah deh, biarin deh, dimaafin dulu gitu ya. Nah, ini nanti malah dia sulit gitu ya untuk mengenali ini sebenarnya harus apa enggak sih gitu. Karena kan dilonggarin gitu. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ya, benar-benar. Kalau kita kendor-kendor, nanti dia jadinya menganggap, oh sebenarnya nggak apa-apa aja, gitu ya. Iya, Kalau kita betul. kekencengan, nanti dikiranya ini galak amat sih, tegas amat sih, gitu ya. Iya. Jadi memang perlu ada balance ya antara hak dan kewajibannya anak itu, dan satu lagi mulai ada penyampaian ke anak-anak bahwa usianya yang sudah di antara rentang 8 dan 14 tahun dia harus memahami sudah ada kewajiban mengalah kepada adiknya, kewajiban untuk menjadi contoh gitu ya, atau kewajiban dia sudah memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan ketika dia usianya masih lebih muda gitu, dan juga ada hak dia itu tetap mendapatkan kasih sayang, hak dia tetap diperhatikan oleh orang tuanya, itu tetap dia jangan jangan sampai terasa oleh dia itu ketika dia sudah berusia lebih besar kok kayaknya saya nggak disayang lagi. Nah, ini berarti dia mengira haknya itu tidak didapatkan, padahal haknya itu harus tetap diberikan kepada orang tuanya ke dia. Jadi maksudnya tawanan itu dia sudah mengenal hak dan kewajibannya. Ada hak dan kewajiban terhadap anak di usia 8 sampai 14 tahun. Ini ada pertanyaan lanjutan.
Assalamualaikum Ustazah, bagaimana caranya menjadi teman pada saat anak kita remaja? Terkadang saya tidak bisa kontrol Bako kalau sudah terjumpa misalnya mereka berinteraksi chat via WA dengan yang bukan mahramnya. Karena mereka sudah punya maklumat, diingatkan terus, tapi terkadang masih juga ada terulang. Mungkin dengan sikap saya, mereka jadi sedikit tertutup. Bagaimana saya bisa akrab dengan mereka kembali? Nah, silakan Ustazah. Iya, ini ya terhadap lawan jenis ini memang di usia anak kita yang 15 tahun ke atas itu masa-masanya ya. Mungkin kalau kita bisa apa ya, kilas balik ke kita dulu ya. Kita juga pernah berada di usia mereka, kita juga pernah merasakan hal-hal itu. Nah, sehingga kalau menurut saya sih berempati itu lebih diutamakan ya kalau untuk anak yang sudah usia balik lah ya ini. Jadi ketika mereka bercerita gitu ya, itu sebenarnya harus kita apresiasi karena itu sesuatu banget ya anak-anak mau cerita ke kita tentang dia tertarik dengan siapa, dia chatting dengan siapa misalnya. Itu yang harus kita bangun bahkan dari mulai yang sebelum balik tadi ya, bahwa kalau ada apa-apa pastikan anak itu percaya bahwa kita ini selalu menjadi pelindung dia, menjadi apapun yang terjadi dengan dia, kita adalah orang pertama yang akan membantu dia dalam urusan apapun gitu, sehingga dia bisa curhat-curhat ke kita gitu ya. Dan ini saya pribadi juga ini PR besar ya. Kita di kondisi kehidupan hari ini di tengah banyaknya problematika kehidupan dan tidak semua rumah tangga itu beruntung punya kecukupan ekonomi ya. Tidak menutup kemungkinan pikiran kaum ibu itu sumpek gitu ya, banyak gitu, penuh gitu, sehingga ketika anak itu mau deket-deket, mau cerita apa, itu kita kurang peka, bahkan kadang-kala mungkin kita bisa marah-marah gitu ya ketika dideketin anak dengan cerita yang menurut kita nggak penting banget gitu ya, yang ada di otak kita ini banyak gitu yang mau dipikirin gitu ya. Nah itu berawal dari situ biasanya anak itu mulai menjaga jarak dengan kita. Nah kita ngomong kalau lagi perlu aja, kalau lagi mau nyuruh apa, mau ngasih tahu apa, baru kita ngomong, nah kita basa-basi. Jadi sebenarnya saya pernah baca satu tulisan ya, quality time itu adalah ketika kita sudah sampai membicarakan hal-hal yang nggak penting dengan anak. Itu berarti benar-benar berkualitas gitu kebersamaan kita. Artinya yang penting juga dibicarakan sampai kita mampu membicarakan hal-hal yang tidak penting dengan anak-anak. Itu sampai ke situ. Sehingga anak-anak itu apapun dia akan menceritakan kepada kita. Itu yang sejak awal. Nah, kalau udah tadi dewasa tadi seperti itu, maka pertama ya saya paham ya, kita nih adalah orang tua insya Allah yang sudah mulai mengerti pergaulan laki-laki dan perempuan itu nggak boleh. Ketika kita mendengar itu mungkin kita langsung, aduh Masya Allah anakku kok begini, udah ngaji, orang tuanya ngaji misalnya ya, kok anak saya masih begini ya, mungkin kita shock dulu gitu ya, itu pertama mungkin kita Nah, suara gitu ya. Ustazahnya hilang sebentar nih. Hilang Ya, nggak? sudah balik lagi. Oke, alhamdulillah. Jadi Ya, kita dilanjutkan Ustazah. kalau menemui anak kita pada kondisi seperti itu ya, kita shock itu sebenarnya wajar karena kita udah punya pemahaman. Sebenarnya kalau kita nggak paham kan nggak ada masalah itu. Orang tua di luar sana kan malah anaknya itu dianjurkan gitu ya untuk mencari teman gitu ya, teman yang lawan jenis tadi. Tapi karena kita udah punya pemahaman, kita merasa anak kita salah, kita khawatir sekali nih anak kita melakukan dosa gitu ya. Akhirnya kekhawatiran yang besar itu membuat kita biasanya komunikasinya tadi nggak asik lagi gitu dengan anak kita. Nah ini perlu kita tenangkan diri dulu gitu ya. Kalau perlu kita sharing dulu lah dengan suami gitu ya. Ayah, ini tadi pagi si misalnya si sulung itu ini loh ya misalnya ketahuan Umi loh dia majang foto bareng sama non mahram misalnya ya. Aduh ini gimana gitu ya kan kalau kita nggak ini kan langsung kita labrak aja tuh anak gitu ya. Kamu dengan siapa? Gimana gitu ya. Nggak ingat apa udah dibilangin orang tua atau malah kita bilang kamu ya malu-maluin orang tua misalnya ya. Itu nanti dia nggak mau lagi cerita gitu. Kita cerita nanti sampai kita ngobrol lah sama dia. Kalau dia udah mau terbuka nggak apa-apa, biarkan dulu dia cerita sampai sepenuhnya gitu ya. Ya namanya juga anak remaja gitu ya. Sudah kita sampaikan. Oh gitu ya. Jadi kamu suka misalnya dengan dia. Apa sih yang bikin kamu suka? Sampai kita gituin ya. Apa sih yang bikin kamu suka? Oh begini.
iya sih misalnya dia bilang, dia sih ini nih misalnya orangnya kalem kayak Umi deh misalnya. Ya alhamdulillah kan berarti Uminya jadi idola kan. Atau kalau anak perempuan dia bilang, itu kayak Abi gitu ya. Subhanallah ya itu berarti kita berhasil tuh ngasih contoh gitu ya. Cuma nanti kita kasih tahu, oh subhanallah ya mudah-mudahan gitu ya. Eh eh, misalnya anak gitu ya, mudah-mudahan anak nanti Allah beri jodoh seperti yang anak pengen gitu ya. Tapi gitu ya, kalau belum menikah itu misalnya, ya kita jelaskan lah ya hukum ijtima laki-laki dan perempuan itu di dalam Islam. Pelan-pelan, tapi pelan-pelan. Jangan langsung misalnya pokoknya, nah ini bahasa pokoknya ini sebenarnya sebaiknya dihindari kalau untuk anak-anak sudah dewasa. Jangan pakai bahasa pokoknya lah ya. Karena itu akan mereka ini nggak bisa cerita ke Umi ini karena perasaannya menggebu-gebu sedangkan kita bilang pokoknya gitu ya, waduh akhirnya dia nanti sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah ini dieksplor dulu, sampaikan, kita jelaskan bahwa perasaan suka itu nggak akan muncul tanpa ada rangsangan dari luar. Jadi kalau misalkan anak suka dengan dia kan karena sekarang belum halal dan belum ada boleh interaksi, maka supaya tidak terlalu merasa sukanya itu bertambah-tambah-tambah, coba dihindari misalnya interaksinya. Coba kita atau ini deh kita apa bikin bisnis kue apa misalnya dengan anak perempuan ya, biar alihkan itu ininya ya. Pikiran yang sering kosongnya itu dialihkan. Kita bikin kue yuk, bantuin Umi jualan nih, nanti kamu yang masarin apa. Sambil kita pikirkan pelampiasan ininya ya, apa namanya tadi, gorizahnya itu gitu. Nah, insya Allah nanti dia akan asik sambil kita Umi sih dukung, apalagi anaknya soleh, misalnya. Tapi kan ya kalau misalnya anak sudah siap menikah belum? Kalau perlu digituin aja. Kalau siap menikah, Umi mau nanti bilang sama orang tua Ikhwannya, biar melamar anti, gimana? Misalnya ya. Nah, itu dia kan mikir jadinya, saya harus ini gitu ya. Jadi dia nanti kalau memang ini malah mudah itu kalau menurut saya sih ya, itu justru bisa jadi jalan masuk supaya kita mengajari dia. Nah, nanti kalau memang kamu udah siap-siap mau jadi seorang istri, berarti kamu harus bisa ini. Ayo kita belajar dulu yuk gitu ya. Siapa tahu nanti jodohnya cepet. Siapa tahu orang tuanya si A tiba-tiba ngelamar gitu ya. Ini kan bisa diinikan gitu ya. Tapi kalau ternyata lawannya tadi orang yang nggak benar tadi ya, jangan juga langsung di judge gitu ya. Nanti dia kan sakit hati ya kalau orang yang dia suka itu kita kata-katai gitu. Nah, kita cukup membentengi anak kita berumah tangga itu gitu ya, nggak seperti Cinderella gitu ya, kelihatannya bahagia. Rumah tangga itu nanti ada masalah begini. Bayangin deh kalau misalnya kamu serumah dengan orang yang nggak paham sama hukum-hukum Allah. Mau gimana nanti misalnya. Allah aja dia bikin marah, apalagi kamu gitu ya. Nah itu kan bisa disampaikan tuh kepada anak kita. Jadi akhirnya dia mikir sendiri dan dia nanti akan merubah standarnya nanti gitu ya. Nah insya Allah seperti itu ya. Jadi tidak perlu langsung shock kalau anak kita terlibat dengan interaksi lawan jenis, tapi tadi harus apa ya, perhatian kita lebih ke dia gitu. Kalau perlu tiap hari kita tanyain tuh gimana perkembangannya si Anu hari ini gitu ya. Nah itu biasanya sih anak-anak itu sukanya dengan temannya ya, teman karena kan apa ketemunya itu ya bisa ketemu atau sekarang kan teman dunia maya ya. Itu kita juga perlu hati-hati, tidak semua yang nampak di dunia maya itu seperti aslinya. Itu juga kita sampaikan kepada anak-anak biar mereka lebih hati-hati gitu ya. Nah mungkin itu mudah-mudahan Umi yang bertanya bisa menjalin komunikasi yang indah nanti dengan putri atau putranya. Iya, ada dua hal yang saya catat nih dari pertanyaannya ini yang dijelaskan Ustazah, bahwa yang pertama pembicaraan yang berkualitas itu justru bukan pembicaraan tentang politik, pemerintahan dan segala macam gitu ya, bukan yang seperti itu, bukan yang berbobot berat dan segalanya, bukan. Tapi justru pembicaraan yang berkualitas ke anak itu adalah pembicaraan yang tentang remeh-temeh, bahkan pembicaraan yang kayaknya nggak penting gitu ya, tapi kita bisa saling menceritakan itu ke anak. Justru itulah pembicaraan yang berkualitas antara orang tua dengan anaknya. Jadi standarnya beda nih. Kalau pembicaraan dengan orang lain yang sesama bunda-bunda soleha juga mungkin bobotnya beda ya. Kita kalau udah membahas soal cabai, ini tuh kayaknya remeh-temeh gitu ya. Membicarakan sesuatu yang dibalik cabai, nah itu baru pembicaraan yang berkualitas. Tapi kalau ke anak ternyata beda.
ke anak kita ternyata pembicaraan remeh-temeh itulah membangun pondasi kita bisa membicarakan hal yang lebih berat lagi ataupun hal yang ringan ke anak-anak. Itulah yang berkualitas sebenarnya. Terus ada satu lagi tadi, jangan cepet-cepet ngasah tanduk. Nah ini itu di kita ya, di orang tua. Jadi orang tua itu memang semakin besar anak, semakin kita harus menguasai emosi, menguasai bako ya, bahwa mereka sudah besar gitu, mereka sudah mulai tumbuh dan kita juga harusnya juga tumbuh. Kita juga harusnya tidak lagi cepat naik darah gitu ya, cepat naik darah, cepat tanduknya jangan dikeluarin dulu gitu, bentar-bentar marah karena ternyata memang anak-anak itu ketika sudah bertambah usianya mereka akan bertambah proteksinya terhadap dirinya, semakin dimarahi justru akan semakin menutup diri dari kita dan ini akan bahaya. Justru seharusnya yang baik itu adalah anak-anak terbuka kepada orang tuanya. Nah, bagaimana supaya bisa terbuka kalau orang tuanya malah setiap kali ada sesuatu itu dimarahi. Nah, ini yang akan semakin menutup diri seorang anak kepada ibunya. Jadi jangan sering-sering memarahi anak ketika dia sudah remaja. Ini malah jadi senjata nanti untuk kita ya. Baik, ada pertanyaan lanjutan nih Ustazah. Assalamualaikum, menurut pendapat Ustazah, pemberian reward kepada anak batasannya seperti apa? Bagaimana dengan orang tua yang enggan memberi reward karena takut itu akan menjadi kebiasaan atau berbuat baik hanya untuk mendapat balasan? Nah, ini gimana Ustazah? Ya, tadi saya tambahkan sedikit dulu yang tadi ya, terkait pembicaraan yang remeh-temeh. Yang berkualitas itu sampai pada kita membicarakan yang remeh-temeh. Tapi yang penting juga tetap ya, yang penting juga kita bicarakan gitu ya. Bahkan kalau saya sendiri, walaupun anak saya masih belum ada yang balik ya, kadang-kadang saya juga ngajak dia membicarakan masalah politik gitu ya. Jadi ada kalanya memang kita harus menyampaikan. Jadi apalagi aktivitas kita kalau umi-umi yang saat ini memang berkiprah di dunia dakwah gitu ya. Nah itu memang apa sih ya, kalau saya pribadi itu apa yang kita lakukan itu memang harus terkomunikasikan dengan baik kepada anak dan anak itu tahu gitu kenapa kita melakukan itu gitu. Tapi tadi tidak hanya yang penting saja gitu, tapi sampai yang remeh-temeh pun itu kita bisa bicarakan ke anak. Nah berarti insya Allah itu kebersamaan kita sudah berkualitas ya. Nah kemudian tadi pertanyaan lanjutannya reward ya. Reward itu di dalam kitab ini juga tidak ada sih ya batasan, maksudnya kalau batasan mau segede apa rewardnya ya, karena itu tergantung kemampuan orang tua. Kalau untuk besaran nilai reward ya itu tergantung kemampuan orang tua, dan orang tua yang tidak memiliki dalam bentuk dalam bentuk materi itu jangan berkecil hati, karena reward itu tidak selalu materi sebenarnya. Reward itu bisa dengan pembolehan dia main sesuatu yang dia suka, misalnya main air ya. Anak-anak paling suka main air, tapi emak-emak paling nggak suka biasanya. Nah itu kita boleh di situ main pasir misalnya ya, kita izinkan dia 15 menit main pasir, atau kita izinkan dia untuk bikin, pokoknya mengobrak-abrik rumah lah ya, misalnya dia bikin apa kayak gitu, nggak kita marahin, misalnya seperti itu juga bisa. Atau kita kasih bacain cerita misalnya, kalau misalnya dia melakukan apa, itu pertama. Tapi kalau yang memang ini ya kayak kemarin ya, saya itu waktu Ramadan kemarin ngasih reward memang dengan anak-anak, dan beda memang yang umur 5 tahun sama yang 9 tahun itu saya bedakan rewardnya. Jadi kalau yang 9 tahun itu untuk yang wajib-wajib nggak saya kasih hadiah lagi, nggak saya kasih nilai ya, puasa, sholat nggak saya kasih nilai, tapi yang masih kecil itu saya kasih. Itu beda, tapi si kakak sudah dipahamkan duluan. Tapi saya mampunya memberinya sedikit ya, misalnya 1 kali sholat 5 waktu itu Rp500 gitu ya. Ini nanti sehari 2.500 loh, kalau 10 ada 70 gitu ya, itu kan harus kita bayangkan supaya dia merasa besar juga uang segitu gitu ya. Nah tapi ada teman saya itu yang dia ngasihnya setiap hari itu berapa ya, banyak lah pokoknya ya. Saya nggak sanggup layannya itu, enggak lah gitu. Tapi bagaimana kalau kita khawatir mereka akan terbawa sampai besar selalu berbuatnya itu karena reward. Nah tadi reward ini
justru harus jadi pembelajaran bagi kita. Jadi kalau saya itu kemarin selain reward ada punishment. Jadi kalau misalnya yang kita tidak bolehkan dia itu apa? Jadi kalau misalkan dia langgar, duitnya tuh tadi berkurang gitu ya. Nah itu nanti pada saat kita sambil nulis hari-hari itu justru itu bisa jadi apa ya, bahan pelajaran. Nah gini nih sebenarnya gitu ya. Setiap anak melakukan kebaikan itu sebenarnya ini ada loh dikasih sama Allah. Tapi coba lihat sekali antum nanti berbuat salah, nanti pahalanya berkurang. Nih kayak gini gitu ya, bisa kita realkan gitu ya, apa yang ada di dalam Islam itu ya tentang pahala dan dosa itu bisa kita realkan sebenarnya pada saat kita memberikan reward dan punishment. Jadi reward dan punishment itu bukan begitu saja berlalu gitu, pokoknya dapat hadiah enggak, tapi itu harus justru kita jadikan wasilah untuk apa ya, menganalogikan pahala dan dosa gitu ya. Nah itu insya Allah nanti akan tertanam, dan tadi kembali lagi kepada basic pemahaman mereka bahwa sebenarnya yang maha membalas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seiring usianya berkembang ya, akalnya berkembang ya, seperti yang tadi saya rasakan anak saya, dia nggak protes lagi ketika puasanya nggak dapat lagi. Jadi kalau anak yang besar itu kemarin puasa sama sholatnya nggak dapat lagi, yang dia dapat itu tambahan hafalan, setiap satu ayat dia dapat berapa gitu ya. Dan dia udah tahu itu akan dapat dari Allah. Kalau untuk puasanya, apanya, kalau dia nggak puasa dia berdosa, itu sudah tahu. Nah intinya itu dibarengi dengan komunikasi. Allah tidak akan membuat mereka akhirnya tergantung dengan hadiah ya. Itu. Berarti pemahamannya ya, pemahamannya karena waktu masih kecil dia perlu motivasi secara fisik. Nah, sehingga perlu ada hadiah. Sementara ketika dia sudah beranjak bertambah usianya, bertambah lebih besar, maka motivasi itu lagi, motivasi fisik itu tidak begitu diperlukan lagi karena dia sudah lebih paham ada motivasi yang lebih besar lagi yang akan dia dapatkan, yaitu hadiah dari Allah. Nah, pemahaman itu yang harus di sounding terus ya ke anak-anak kita. Ini mungkin kecil, dan ini memang kecil meskipun kita kasih besar sekalipun di dunia gitu ya, itu tetap kecil dibandingkan dengan apa yang Allah berikan. Jadi memang kalau reward kita merasa akan ada takutnya nanti ketergantungan. Satu sisi kalau anak nggak pernah dikasih reward, khawatirnya, nah ini khawatirnya dia akan merasa orang tua saya ini tidak menghargai saya, gitu. Khawatirnya, gitu ya. Jadi ini kan sama-sama perasaan nih, khawatir nanti kecanduan reward, sama khawatir anaknya akan merasa tidak sama sekali dihargai oleh orang tuanya. Jadi balance, kita kasih reward sekaligus ditambah pemahamannya tentang reward. Bahkan Allah sendiri kan kasih reward ke kita ya. Boleh minta masuk surga, boleh minta terhindar dari neraka, boleh minta pahala. Nah, boleh juga beribadah itu karena ridhonya Allah. Tentunya semuanya ini adalah motivasi yang Allah berikan kepada manusia. Karena ada pengejar-pengejar yang baru mau bergerak, tapi kalau dikasih gambaran neraka. Ada juga yang baru mau bergerak kalau dikasih gambaran surga. Ada yang nggak mau bergerak kalau belum dikasih gambaran tentang ridhonya Allah. Nah itu kan beda-beda ya. Tetapi sama-sama manusia itu memerlukan adanya reward atas usaha yang dilakukannya. Kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya Ustazah. Ini ternyata ibu-ibu ini malu-malu kayaknya. Mudah-mudahnya malu-malu, jadi banyak bertanya nih. Banyak di chatnya. Kalau mau langsung boleh ya. Ustazah, izin mau nanya, pada fase pendidikan anak di bawah 7 tahun, bagaimana bentuk sikap ketegasan kita terhadap anak? Misalkan ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ini berarti beda lagi dengan yang tadi usia 13 tahun ya. Ya, ini masih 7 tahun. 13 ya. Ini 7 ke bawah maksudnya mungkin ya. Iya, silakan Ustazah. Yang pertama itu ekspresi ya, ekspresi wajah, ekspresi sikap. Kalau saya sendiri itu penting. Jadi kalau mereka salah, muka kita jangan senyum gitu ya.
Suaranya agak hilang sedikit nih Ustazah. Agak gangguan sinyal nih kayaknya, karena sinyalnya merah nih. Sebentar, ini masih sinyalnya sedang berusaha. Nggak bergerak. Nah, ini gambarnya hilang soalnya. Nah, sudah baik ya? lagi ya. Alhamdulillah. Nah, silakan diulang lagi Ustazah. Ekspresi ya, pertama itu ekspresi. Jadi ketika kita melihat anak berbuat salah, kita memang harus ekspresif dibilangnya gitu ya. Jadi dia salah, kita harus bilang astagfirullah misalnya. Ini lagi apa misalnya? Ini nggak boleh loh. Harus kita jelaskan panjang kali lebar tuh. Kalau ke anak-anak nggak boleh cuma bilang salah atau apa gitu ya, harus dijelaskan. Misalnya tadi anak kita laki-laki kecil gitu ya, kemudian ada khimar kakaknya perempuan dia pakai, kemudian dia merasa lucu gitu ya, kakaknya juga senang biasanya kan, kayak lucu-lucuan gitu. Itu kan sebenarnya salah ya, karena tidak boleh anak perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Jadi walaupun lucu, kita menganggapnya itu perkara yang anak kecil juga, itu tetap kita harus sampaikan. Ini nggak boleh loh nak, ini nggak boleh. Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ayo, segera dilepas. Itu kita dengan ekspresi yang benar-benar menyatakan kita nggak senang gitu ya dengan kelakuan anak harus kita lakukan. Nah, Rasulullah sendiri gitu ya, kepada cucu beliau, Hasan itu kan cucu kesayangan beliau ya. Bahkan di dalam banyak sirah kan dikatakan beliau itu pernah melamakan sujud ya, agar cucu beliau yang sedang membuat beliau jadi kuda-kudaan pada saat beliau sholat itu masih bisa main dulu agak lama di pundak beliau. Saking sayangnya beliau kepada cucu beliau. Tapi pada saat cucu beliau itu memakan kurma sedekah ya, karena Rasulullah dan juriat-juriat beliau itu kan nggak boleh ya makan kurma sedekah, zakat itu nggak boleh, kalau hadiah boleh. Itu Rasulullah langsung mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa kita tidak boleh memakan kurma sedekah? Lalu langsung merogoh mulut Hasan. Bayangkan merogoh mulut itu kan bukan perkara yang mudah gitu ya, sampai dimuntahkan kembali kurma itu. Setegas itu beliau kepada Hasan, dan begitulah kita tegasnya kepada anak-anak kita. Jangan sampai gitu. Internetnya. Iya. Internetnya mungkin sedang itu tidak ya stabil nih. Sempat hilang terakhir. di tempat lain kayaknya enggak saja, kayaknya di tempat jenengan lancar aja aja itu. ya. Tepat saya nih berarti ini. Baik. Ini pertanyaan di saya sudah habis nih. Ibu-ibu, bunda-bunda soleha semuanya, terima kasih yang sudah bertanya. Tadi saya lupa menyebutkan ibu-ibu yang bertanya namanya siapa saja. Mohon maaf. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Dwi Ahsani yang bertanya juga. Kemudian ini nggak ada namanya karena pakai Qcom BTD. Nah, saya nggak tahu namanya nih. Yang menjelaskan tentang 0 sampai 7 adalah raja. Kemudian Ibu Nisa, terima kasih telah bertanya. Kemudian ada juga Umu Dea yang juga bertanya, Umu Sofia dengan Ibu Laila Yusrina yang sudah bertanya di kesempatan majelis kita hari ini. Karena waktunya sudah sedikit lagi, kita minta Ustazah closing statement dulu nih, supaya kita ada oleh-oleh di bagian terakhirnya nih. Silakan Ustazah. Ya, sebagai seorang ibu, kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang bahkan tadi di awal saya bilang kita memang tidak dibekali ya untuk menjadi seorang ibu gitu. Kita tidak diberikan ilmu yang mumpuni untuk menjadi seorang ibu, dan saat ini alhamdulillah Allah berikan jalan kita bertemu dengan majelis-majelis ilmu yang akhirnya menyadarkan kita gitu ya bahwa tugas kita sebagai seorang ibu itu ternyata sangat berarti ya bagi generasi berikutnya, dan kita harus
mencari ilmu-ilmu itu. Nah, dalam prosesnya gitu ya, kita yang pertama kita terus berusaha. Yang kedua gitu ya, kita jangan terlalu juga menghakimi diri kita ya. Jangan terlalu menghakimi diri kita bahwa kita belum sempurna dalam mendidik anak. Jangan terlalu menyalahkan diri kita sehingga akhirnya kita stres, karena stres itu justru akan memperburuk ya hubungan kita ke anak-anak ya. Jadi selain kita memberi reward kepada anak-anak, ada waktunya juga kita juga memberi reward kepada diri kita sendiri. Kita hargai diri kita sendiri, dan ketika kita pertama memang kita harus tentunya meminta maaf kepada orang yang kita buat kesalahan meskipun itu anak kita. Nah, dan di sini adalah komunikasi yang paling penting. Saya pribadi bukan orang tua yang sangat lembut gitu ya kepada anak-anak. Tetapi ada kalanya saya mengkomunikasikan bagaimana perasaan saya sebenarnya ke mereka, dan bagaimana hari ini saya belum bisa bisa sebaik yang seharusnya gitu ya, dan itu dikomunikasikan kepada mereka sehingga mereka memahami betul bahwa orang tuanya sama sekali tidak ada niatan yang nggak baik kepada mereka. Kalau menurut saya itu yang penting sekali gitu ya, sehingga mereka akan bisa menerima, mereka mudah memaafkan kita saling memaafkan di dalam rumah, dan kita saling support untuk menjadi keluarga yang sama-sama berjalan meniti surga. Dan itu memang tidak mudah gitu ya, itu bukan perkara yang mudah, karena ujungnya itu kan surga ya. Kita menjadi ibu yang baik, ingin menciptakan anak-anak yang baik, itu ujungnya nanti surga. Masya Allah ya, pahala kita tuh besar, sehingga tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan itu ujiannya juga banyak. Ujiannya itu bisa jadi diri kita sendiri, bisa jadi pasangan, bisa jadi keluarga besar kita, bisa jadi lingkungan kita gitu ya. Semuanya harus kita kita sadari, dan kita hanya disuruh oleh Allah untuk berusaha, sementara masalah hasil itu serahkan kepada Allah, termasuk anak kita ya. Anak kita nanti dia berkembangnya menjadi baik atau tidak, itu semua ya petunjuk itu hanya dari Allah. Kita hanya berusaha dan berdoa. Jadi jangan terlalu stres juga ibu-ibu ya, karena gini, saya pernah mengalami juga, setiap kali ikut parenting itu bukannya tambah ini, tapi saya tambah depresi gitu ya, karena saya membandingkan dengan ilmu parenting kok saya jauh banget gitu ya. Nah ini akhirnya kan saya kayaknya salah terus gitu ya. Iya, jadi kayaknya aduh ini kurang, akhirnya kita stres, dan itu justru memperburuk akhirnya ya hubungan kita dengan anak-anak. Jangan begitu juga gitu ya. Kita terus belajar. Makanya ya, karena kita ini saya pribadi ya tipenya pelupa, kemudian tidak cepat bisa menyesuaikan gitu, maka berarti saya harus belajar terus nih. Bahkan kenapa saya memberanikan diri membuka kajian parenting, itu tidak lain sebenarnya untuk mensupport diri saya sendiri, karena ini adalah pembelajaran bagi saya. Kalau dulu saya takut menyampaikan gitu ya, karena saya merasa aduh jauh gitu ya dari perfect. Nah ternyata di dalam kitab ini juga saya di awal ya, di dalam kitab bab awal itu Masya Allah luar biasa pembukaannya, bahwa diingatkan petunjuk itu hanya milik Allah, bahkan seorang nabi pun tidak bisa menunjuki anaknya menjadi anak soleh ketika Allah tidak memberikan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha mensolehkan diri kita, dan kemudian berusaha mensolehkan anak-anak kita. Mungkin itu ya Mbak Titi. Masya Allah. Jadi ternyata untuk memahami adil terhadap anak saja, itu ternyata kita memerlukan banyak perangkat ilmu yang lain, dan kita juga harus memproses diri kita juga. Kita mau membentuk anak kita menjadi anak soleh, maka yang pertama harus diproses itu adalah kita, orang tuanya. Kita ingin anak kita itu menjadi yang disiplin dan mandiri, maka kita harus memulai dari diri kita juga gitu ya, bukan ke anak saja. Iya, insya Allah bunda-bunda yang hadir di sini mudah-mudahan nanti berkenan untuk hadir di pertemuan kita yang lain. Insya Allah acara ini akan diadakan rutin setiap hari Rabu. Kalau ustazahnya tidak berhalangan, mungkin nanti akan ada tema yang berbeda. Ustazahnya bisa sama, bisa juga nanti ganti. Tergantung dari kesanggupan ustazahnya nih. Kalau ustazahnya mau di booking, takutnya nanti diprotes. Jadi insya Allah acara Mar'atus Solehahnya akan terus berlangsung setiap hari Rabu. Tinggal nanti ustazahnya akan kita minta kesanggupannya dulu. Baik,
Terima kasih kepada Bunda-Bunda Soleha yang sudah turut berhadir di acara Mar'atus Soleha, kajian Mar'atus Soleha secara online. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita juga mendapatkan pencerahan agar kita menerima kekurangan diri kita dan memperbaikinya. Karena ternyata tadi Ustazah katakan untuk menjadi orang yang ahli, untuk menjadi orang yang bisa menyampaikan sesuatu, apakah itu parenting, apakah itu menyampaikan Islam, itu bukanlah dengan kita menunggu sampai kita menjadi ahli di bidangnya. Tetapi sampaikanlah dan kita akan menjadi ahli dengan proses kita menyampaikan itu. Begitu juga dengan kita ke anak-anak, ketika kita menginginkan anak kita menjadi perfect, anak kita menjadi anak soleha, anak kita menjadi anak yang soleh, maka lakukanlah proses itu dalam koridor ketakwaan kepada Allah. Nah, itu mungkin nanti kitanya perlu dikuatkan, anaknya juga perlu dikuatkan. Nah, dalam proses itulah ternyata antara orang tua dengan anak sama-sama saling menguatkan dan akhirnya terbentuklah anak yang soleh atas kerjasama antara orang tua dengan anaknya tadi. Orang tuanya belajar, anaknya juga belajar. Insya Allah kajian Mar'atus Soleha akan mendampingi ibu-ibu semua untuk soleh bersama, berproses bersama, dan menjadi hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang dirindukan surga bersama-sama. Insya Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.